Ya, Sehat-sehat, Mas. sehat, alhamdulillah. Masih di rumah aja ini kayaknya. Iya, sebulan lebih ya. Ya, ini saya kenalin dulu. Berikut ini adalah Mas Aris dari Info Supporter. Ya, kali ini kita menemani santai-santai sore-sore nih, hari Minggu. Ajarnya aku kiwis lali Mas Kidi dong itu. Tiap hari Minggu sekarang itu. Iya, Iya lah, tiap hari aku Minggu. lali ya. Mas, kangen nggak Mas tonton bola nih Mas? Secara langsung ya? Wah, kangen mas. Aku terakhir nonton timnas ini November ya. Wih, November. Kalau karena wis mulai fokus nonton timnas terus mesti nggak jarang nonton klub. Hmm. Oh, di Jalan Club ya. Heeh. Jadi Itu terakhir di nonton GBK OGBK. U19 kualifikasi AFC. Kualifikasi ya. Itu berarti terakhir kali nonton bola di stadion. Hmm, sepertinya iya. Udah berapa? Hampir 6 bulan, apa 5 bulan kali ya. Iya sekitar itu kan harusnya kan Maret kan kita kualifikasi lawan Thailand kan di Bangkok terus Iya, di Bangkok. lawan Uni Emirat di GBK meski tanpa penonton kalau nggak salah itu kan kita Akhirnya lewatin. dibatalkan semua ya, dipostpone semua ya. Kalau menurut Mas Aris sendiri, Mas, yang paling berkesan nonton di stadion pas kapan? Pas Indonesia Raya berkumandang itu selalu Wih, berkesan soalnya. dimanapun stadionnya, Dimanapun apapun itu. pertandingannya, tapi ketika pas Indonesia Raya berkumandang itu adalah momen paling berkesan. Hmm, hmm, hmm. Sama-sama. Mas, langsung aja kita ceritain dong Mas tentang akun info supporter ini kenapa bikin kayak gitu, terus kapan, kok slow, tujuannya gopo, mungkin bisa diceritain Mas. Apa ya? 2009 kalau nggak salah. Itu pertama 2009. kali Twitter itu 2008 ya kalau nggak salah ya di Indonesia Nah, ya. Nah mulai booming. Aku dulu jago warnet mas. Joko Jadi Warnet. iya karena gabut ngopo ki akhirnya ya gini yang ada mainan baru Twitter akhirnya mencoba Twitter gitu loh. Hmm. Terus apa namanya? Wah zaman susah ya mas. Aku dulu nge-tweet itu masih ngerasain nge-tweet pakai SMS mas. Pakai SMS. Dikirim, iya dikirim ke 999 kalau nggak salah Excel itu. Excel pernah, Tri pernah. Jadi nge-tweet pakai SMS zaman susah itu. Dulu masih apal kalau sekarang kan aplikasi Twitter kan di add doang ketik 6 huruf satu langsung muncul belakangnya toh Iya, otomatis iya, gitu kan. Nah kalau dulu iya. kan nggak ingat, dulu itu Ndoro Kakung Panji gitu-gitu add Panji add Ndoro Kakung gitu-gitu. Jadi harus hafal di luar kepala, oh si Anu itu akunnya ini, oh si ini itu akunnya itu gitu mas. Dan dulu handphone elek banget mas, namanya iMobile handphone Sko Thailand kalau nggak salah itu handphonenya nggak ada ET, nggak ada ekeongnya. Di Enggak ada. keyboard itu nggak ada ekeongnya. Jadi ini aku punya draft SMS yang isinya akeong 4 biji 5 biji gitu. Jadi tinggal tak ketik Kopas. di situ. Iya, tinggal Astaga. diedit. Zaman Limben itu. Astaga. Lah Terus terus, akhirnya 2009. bikin akun supporter. Karena kalau info supporter karena aku mikirnya aku dulu punya banyak teman-teman supporter di daerah karena basicnya supporter toh aku Pasopati toh dulu Hmm. supporter Pelita Persijatim Persisolo gitu-gitu kan. Jadi ini kan punya teman-teman punya kontak teman-teman daerah Gresik Surabaya terus Hmm. Sleman Jogja gitu dan dulu itu live divisi utama beritanya itu pasti ada nih besok pagi di bola atau di top score gitu-gitu. Nah, Ya, nggak di sosial media belum ada sepak bola Indonesia tidak seseksi sekarang lah zaman dulu itu. iya, Orang iya. orang masih wah sopo gitu. Akhirnya aku mencoba yo pakai akun supporter terus teman-teman sing Gresik eneng info ya wes tak tweet full time Persegres Gresik lawan Persiba Balikpapan misalnya 2-0 misalnya seperti itu nah kejadian-kejadian terus yang membuat info supporter besar ini ya karena si game kalau Piala AFF 2010 2012 itu si game 2012 itu sing Jakarta ngantri tiket ngasih nginep-nginep itu yang bikin gede sih tak akuin. 2012 itu
2012 Pemainnya SEA Games itu ya? itu berarti si yang kita kalah penalti itu bukan sih? Iya, Irfan Bahdim terus Gonzales gitu-gitu. Sing AFF. Iya. Oh, Yang mulai gede itu AFF. AFF 2010 soalnya AFF ya, itu yang seksi nganterin banget ya nganterin. kayaknya ya. Mm. Alfred Riedel ya. Iya. Terus kita kalah di final 3-0 di Malaysia terus di sini juga kalah itu kan. Terus ya itu mulai mulai dari situ mulai gede nih supporter karena waktu itu aku full 24 jam nge-tweet tentang antrian tiket. Antrian tiket waktu lawan Filipina itu udah semifinal itu udah parah banget kan di mana-mana terus akhirnya aku nge-tweet itu. Sebenarnya bukan aku yang nge-tweet tapi banyak teman-teman yang ngasih info. Oh, di sini dulu kan ada pembagian loketnya kan ada 4 kalau nggak salah. Parkir timur, depan TVRI, pintu utara, hall basket, lapangan tenis sama Albina. Jadi dulu aku ngasih info, oh Albina kosong, orang pada ke Albina. Oh parkir timur kosong, akhirnya gitu. Dulu banyak dibantu teman-teman karo kayak misalnya Iqbal W3 gitu loh, Cornel Seven gitu-gitu. Banyak teman-teman Langsat yang bantu waktu itu. Oh, berarti dengan juga dekat sama teman-teman Langsat ya? Iya, zaman-zaman kan emang netizen awal kan emang di Langsat itu kan, di W3 Iya, ada iya. gitu Kontaknya ngumpul-ngumpulnya segala gitu. macam. Nah, dulu itu kan menginfokan soal tiketing. Mm-mm. Nah, itu dari mana infonya, Mas? Kan dulu belum ada grup WA nih. WAG, belum ada WAG dulu. Hmm, Ngomongkan info dari teman-teman yang di lapangan mas, hmm, teman-teman yang di lapangan SMS yang bagaimana? ya SMS BBM zaman dulu kan masih BBM ya kalau nggak salah ya BBM gitu dan apa nih dan aku juga nyempet ke tempat ke TKP mau nggak mau harus harus tahu oh ternyata kayak gini antriannya gitu loh Oke, tuh oke, oke, oke. yang paling Nah, ingat itu 2016 itu kita antri di semifinal AFF 2016 itu lawan Vietnam itu kita ngantrinnya di depan Kodim apa itu yang Gambir itu tempatnya markasnya Pak Edi Rahmayadi itu kan temanku itu WhatsApp jam 12 malam Capa Sopati mas aku depan Mako Strat apa tuh yang Kodim itu terus jam segini terus ternyata mereka itu udah ngantri dari jam 12 malam akhirnya aku jam jam 4 pagi itu ke sono mau nggak tahu padahal itu baru dibuka jam 7 pagi. dari jam 12 malam sudah pada ngantri ya. Mm-mm. Tapi itu sudah besar ya, sudah besar akunnya ya itu ya. Ya 2016 wes udah mulai Nah, udah akhirnya punya setelah akreditasi. Oke, setelah tahu besar seperti itu, akhirnya ketika ini mau dibawa kemana nih? Apakah ke ranah bisnis atau bagaimana, Mas? Tujuannya akhirnya setelah besar akunnya. Yo kalau kalau bisnis nggak melulu bisnis sih. Yang penting gini sih. Aku itu ngewangi banyak membantu banyak orang dan pengen bikin sepak bola lebih maju wis ngono tok sebenarnya Oke. intinya. Terutama sepak bola Jadi Indonesia ya. sepak bola Indonesia itu. Jadi begitu begitu itu misalnya kayak kemarin yang kiostik sempat down terus apa my tiket gitu-gitu sempat down gitu. Aku berusaha karena mereka customer service mereka tidak seresponsif itu kan mau nggak mau ya tak jawab dewe gitu. Terus aku berpikir banyak yang meledek oh akhirnya CSC kiostik atau segala macam tapi ya wes biarin itu karena teman-teman supporter kan nggak dapat info kan teman-teman supporter nggak dapat info Iya, yang iya. jelas gimana nah aku pengen membantu itu aja mas sebenarnya intinya. Oke. Nah, dirimu mempunyai akun info supporter, kita tahu supporter di Indonesia itu gampang sekali bergesekan ya. Bergesekan segala macam. Terutama tadi juga ngomong kalau jenengan adalah seorang pasopati. Nah itu ada gesekan nggak? Oh nih membela nih, kayak gitu. Atau berat sebelah misalnya. Ada nggak yang ada jadi gitu? Kayaknya enggak sih mas karena aku mulai punya ini aku selesai dengan klub kok mas maksudnya ya wis aku dulu solo teman begitu sekarang ya wis enggak lah gitu maksudku wis selesai itu ya semua semua sama aja itu semua supporter ya supporter Netral baik berarti akhirnya. ya seperti Bola itu. Indonesia berarti. Mm-mm. Pernah tweet luar nggak mas? Wah sering mas dulu mas apalagi aku dulu aku apa namanya
menyalahkan diriku sendiri zaman dulu ketika Gimana gimana? ketika pas zaman dulu kan ada pro kontra Nurdin Halid versus reformasi itu kan. Nah, ketika itu Iya. aku terlalu 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 membela terlalu membenci Nurdin gitu dan menempatkan posisiku yang di seberang gitu, maksudnya di pro Arifin dan segala macamnya itu, dan sebenarnya Iya. itu sebuah kesalahan gitu. Harusnya kalau aku bisa berdiri netral, mungkin aku bakal lebih gede daripada ini gitu loh, mungkin gitu. Cuman karena aku dulu memihak 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 Arifin Panigoro dan Johar Arifin dan memusuhi Nurdin itu, jadi ada beberapa teman yang berseberangan kala itu gitu. Maksudnya teman-teman itu ada yang ya karena apa namanya, ya beda persepsi sebenarnya. Sebenarnya harusnya aku berada di tengah-tengah. Cuman aku berpikir kan, wah Nurdin salah, dan itu aku jadi pelajaran sekarang gitu loh. Nggak semuanya semua orang lama di sepak bola itu salah kok. Mereka juga ada yang baik juga. Ya, itu Yang yang baik kayak itu juga kayak ya. gitu. Pembelajaran kayak gitu Mas. Oke. Nah, tweet waras itu berarti. Jadwalnya yo dimusuhi yo aku, ya karena kebetulan waktu itu aku megang, jadi salah satu media officer klub LPI tadinya yo. Akhirnya kan ada liga tandingan dan segala macamnya itu, ya aku dimusuhi di situ. Cuman habis itu ya wis jadi pembelajaran lah, ya wis. Sejak itu wis enggak wis, aku memulai untuk tidak, wis lah terserah piye meneh gitu. Maksudnya enggak mau memihak lagi gitu. Oh gitu. Akhirnya belajar dari itu ya, kayak gitu. Kan di Twitter kan sering diomongin kalau info supporter itu dekat dengan akun mafia wasit ya. Nah, ceritain dong, Mas Aris, kok bisa dan kenapa memilih dekat dengan itu yang sering mendapat banyak bulian kayak gitu? Iya, aku di mana-mana dituduh akunnya mafia wasit dulu. Aku salah satu admin. Apa jangan-jangan iya katanya. Tapi enggak, aku wallahi aku bukan akunnya mafia wasit. Oke. Enggak, jadi emang apa ya, sesama sesama orang lawas yang di Twitter pasti, maksudnya kenal lah person-personnya gitu loh. Misalnya, oh si ini itu nama akunnya si I, si ini si itu gitu. Jadi sebatas kenal lah ya Mas, sebatas kenal, dan sering DM-an informasi aja gitu loh. Oh ini, oh ya udah. Kontak-kontak kan sebatas gitu sih. Tapi akhirnya emang sempat ketemu sempat ketemu orangnya gitu Terus pak Mas. ketemu orangnya di Indonesia. Di Indonesia, di waktu itu di Medan ketemu, di Jakarta ketemu. Oh gitu, bukan di luar negeri ya. Enggak, bukan. Di Indonesia Oke. dia. Sampai sekarang masih dekat mas? Eh, Sampai sekarang dekat ya. Beberapa bulan terakhir aku menghindari karena udah di 2 kali diajak collab di YouTube-nya, dan aku bener-bener jadi tersangka banget pas di GBT terakhir itu. Kapan bulan apa itu ya, bulan Januari apa bulan apa itu, ketika ke Surabaya itu, halo mbah gitu, jadi semuanya halo mbah mulu. Jadi aku berpikir, udahlah mulai tak kurangi lah gitu, karena Disangkanya malah dua itu ya. karena dua kali aku masuk YouTube-nya Mafia Wasit gitu loh, mau bahas soal kerusuhan di Malaysia sama bahas soal pas Liga mau main itu. Jadinya aku dituduh, padahal aku ketemu kameramennya dia. Oh ya udah, kameramennya dia yang bikin itu, yang rekam gambarnya itu kameramennya. Ya udah gitu. Tapi akhirnya tertuduh karena aku masuk ke YouTube-nya dia gitu. Gitu. Ya, Sampai sekarang dan masih ada yang nuduh. aku pikir juga masih ada, cuman aku udah mengurangi kontak mention-mentionan dengan dia. Berarti di obrolan ini sekalian dikualifikasi kalau info supporter itu bukan mafia wasit ya, hanya kenal. Hanya kenal. Gitu. Itu berarti dan sekarang sudah mulai mengurangi intensitas itu karena nggak mau Iya. Tapi terlalu. sebenarnya yang beberapa kali obrolan ketemu sama dia itu, apa namanya? Aku tahu misinya dia, aku tahu niat mulianya dia sebenarnya itu. Jadi dia itu dibentur-benturin biar supporter itu mikir, oh ternyata kayak gini gitu. Jadi dia
dia mengkritisi apa yang sebenarnya salah gitu loh. Maksudnya dia misalnya kayak apa ya, kalau misalnya ketika waktu itu dia tweet war sama teman-teman Persebaya gitu soal masalah asrama Karanggayam dan segala macamnya itu kan. Aku sempat dia ngobrol sama aku itu maksudnya pengen 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 teman-teman bonek itu ngeresponnya dengan cerdas, maksudnya misalnya oh iya Karanggayam itu punya hak cipta dan segala macamnya gitu-gitu, dia itu legalisasi segala macam, dia itu pengen 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 menentukan sesuai rulesnya gitu, cuman kadang-kadang Iya. caranya itu emang dipahami salah sama teman-teman yang lain gitu. Akhirnya menjadi salah kayak gitu ya. Gitu. Jenengan pernah sampai kena teror nggak, Mas? Teror sih aku pikir Gara-gara dekat dengan sampai wasit. eh, nggak tahu ya, cuman beberapa kali ketakutan itu kok ada orang yang ngikutin gitu-gitu gitu kan, cuman nggak Oh, sampai itu gitu. nggak tahu, ketakutan aja mas sebenarnya. Kalau kayak temen kayak kita pas lagi nongkrong di Tebet itu kok itu mau ada mobil polisi nggak mobil tentara nggak gerak-gerak ya, ini siapa ya gitu-gitu ya, karena udah setengah jam dia nggak gerak gitu-gitu, walaupun nggak tahu juga, mungkin itu juga orang parkir di situ gitu loh, Oh, gitu-gitu sih. ada ketakutan tersendiri gitu ya kalau Iya cuman Parno. ya ya kayak gitu, cuman enggak lah, selama selama nggak macem-macem enggak lah sebenarnya gitu sih. Ya karena kan memang selama ini akun tersebut kan dianggap provokator gitu kan. Iya iya Tentunya yang derby Mataram itu dan sektisme di sepak bola kayak gitu. ya, nah ya itu yang kayak gitu itu ada yang nggak setujunya aku sebenarnya dengan cara dia, cuman kan aku tahu dia itu kalau semakin dilarang semakin ngelunjak gitu loh. Misalnya aku DM gitu, Bo jangan nge-tweet kayak gitu gitu. Malah diterusin gitu loh. Ya udah, berarti kan ya udahlah, berarti emang nggak bisa diatur-atur gitu. Oke. Mas, suka dukanya mengelola akun berbasis supporter apa sih? Selain tadi itu. Apa ya? Dukanya ke suspend mas, 800.000 di suspend Nah, wih, sama Twitter. ceritain Mas, ke bandnya itu. Enggak, sebenarnya sebenarnya akun ini udah berkali-kali bukan 3 kali apa 2 kali gitu, 3 kali kalau nggak salah. Pertama sempat zaman dulu dihack ketika mau pemilihan ketua umum kalau nggak salah, ketua umum Hmm. yang akhirnya yang jadi Pak Nyala itu kalau nggak salah sempat dihack. Jadi eh, sesudah tapi itu kayaknya bukan murni dihack sama orang, tapi ngehacknya dari email terus masuk ke Twitter. Akhirnya aku protes ke Twitter segala macam, akhirnya dapat ID baru. Terus Oh iya. pernah juga bisa login tapi nggak bisa nge-tweet. Sama kayak sekarang sih, sekarang bisa login nggak bisa nge-tweet juga, bisa nge-login nggak bisa nge-tweet. Terus tak dimin lama-lama bisa sembuh lagi. Nah yang terakhir itu inget banget ketika Jokowi Ma'ruf Amin dilantik jam 12 malam, terus aku jam 3 pagi tuh mau nge-tweet selamat atas terpilih jadi presiden gitu. Loh, kok Nah, nggak bisa? Kok nggak bisa? Oh nggak bisa. Oh mungkin karena dari handphone. Terus besok pagi di kantor tak nge-tweet pakai PC. Oh nggak bisa juga. Oh ngeklaim segala macam ke Twitter itu, terus oh nggak bisa, terus akhirnya ngontak teman-teman Twitter Indonesia itu Mbak Ciplu segala macam, terus kata Mbak Ciplu Cipluk ikutin ya. aja prosedurnya mas gitu, kalau ikutin prosedur ntar juga bisa, ternyata nggak bisa juga. Akhirnya sampai dibantu ada teman di federasi yang punya kenalan di Twitter Asia Pasifik, sampai ke mereka tetap nggak bisa karena kasusnya itu pengulangan hak cipta, nge-tweet 2 kali hak cipta kalau nggak salah, hak cipta, copyright kalau nggak salah. Hmm. Kalau kayaknya karena copyright kan. Nah itu kan badai suspend kan kalau nggak salah. Terus masih Ras Arab itu kan juga kena juga kan, dia kan akunnya kan. Jadi Ya tandanya lagi karena emang bekerja itu ya. karena kayaknya emang badai suspend. Nah terus sampai sekarang nggak bisa dikembalikan 800.000, terus ya udahlah, follower aku selalu berkali-kali teman-teman ngeledekin kan, wah followernya gede gitu kan. Ada kalau kita syuting podcast itu kan naik lift gitu kan, Hmm. ada anak-anak gara bola, anak-anak gara-gara bola retropus itu selalu ngeledekin, wah cuman bertiga doang tapi liftnya penuh, oh ini keberatan follower gitu gitu kan. Itu aku bercandanya ya follower itu hanya titipan itu ya, ternyata bener hilang beneran. Ya udahlah emang titipan mau gimana, ya udahlah Dan akhirnya akhirnya bikin membuat baru. info supporter ID itu ya.
Mas. Dan 20.000, yang tadi 18.000 sekarang 21 ribuan ya. Ya, tapi tak pikir ya 800.000 yang kemarin itu juga banyak banyak akun-akun yang udah mati kan. Erane Twitter kan wis hilang kan Iya, waktu itu iya, kan. iya, iya, iya. Benar sih, benar, 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 benar. Mas, kita sedikit lari ke ini ya, pandemi sekarang ya. Sekarang kan lagi Mm-mm. ya lagi live tour apa world tournya pandemi lah kita bilang lah. Nyampe ke semua negara. Nah, ada perubahan nggak sih Mas di aku info supporter selama pandemi ini? Iya, kalau perubahan ya Mas, aku makin jarang nge-tweet. Orang nggak pandemi aku malas nge-tweet kok. Apa meneh pandemi aku wis males lah nge-tweet. Maksudnya selama ini kan ya karena rada-rada sibuk kan karena aku tuh nggak tahu aku pengen ngelola ini bareng-bareng itu kadang-kadang feel-nya nggak dapet gitu loh, gitu-gitu. Terus akhirnya ya tak kelola dewe lah. Aku itu selalu nge-tweet kalau lagi naik busway berangkat kerja. Begitupun pas pulang gitu. Aku selalu nyari berita dan nge-tweet itu pas zaman itu. Lah sekarang aku nggak pernah naik busway, tangi turu bar subuh langsung tidur lagi bangun awan, dan akhirnya ya wes nggak kegarap gitu. Cuman yang aku ngelihat teman-teman akun lain di pandemi ini mereka malah lebih kreatif gitu loh. Itu Hmm. aku ngelihat kayak misalnya kiper terbaik, nyebutin kiper terbaik di masing-masing liga, terus ada gift yang gerak-gerak terus suruh nangkep yang posisinya pas gitu-gitu. Jadi eh, ada ada pattern yang seperti yang teman-teman ganti gol bikin itu kan, pernah nonton stadion mana gitu-gitu kan. Jadi sebenarnya pandemi ini malah bikin orang jadi kreatif untuk menggali sesuatu Harusnya yang aku betul. lihat. Iya, harusnya gitu. Cuman aku pikir, ah udahlah aku punya goal sehari udah dapat 100 rated udah cukup lah gitu loh. Kadang-kadang gitu. Senior, beda senior ya. Berarti emang ya seharusnya di balik sisi negatif pandemi ini harus ada sisi positif yang eh, diambil ya, opportunity ya, Iya, iya, kesempatan, iya. terus challenge juga, kreativitas juga kayak gitu ya harusnya ya. Nah, kita masih ngomong pandemi nih, ada nggak sih project info supporter yang batal gara-gara pandemi? Tur tur ke Bangkok Mas harusnya. 25 24 Maret. Tur ke Bangkok. Iya, tur nonton timnas yang kualifikasi. Itu aja. Iya. Iya itu sih paling. Yang ini Ya, ya. cuman ada beberapa rencana pengen nonton bola di daerah sebenarnya kayak pengen nonton Persis Solo, PSIM gitu-gitu. Akhirnya batal juga. Diundur dulu ya. Ya. Mm-mm. Terus tadi kan ngomongin soal akun-akun juga kan yang membuat kreatif. Selain membuat kreativitas, ada nggak sih Mas akun berbasis supporter yang bergerak atau melakukan aksi sosial di saat seperti ini? Aku banyak sebenarnya, cuman emang nggak terdokumentasi dengan baik ya. Kayak misalnya Nah, mari kita aku, aku dokumentasikan. jadi beberapa kali aku ngelihat itu kayak teman-teman Jackmania dia dia kerja sama teman-teman aksi cepat tanggap ACT bikin CT. disinfektan dan segala macam terus bonek itu Tribun Kidul itu juga ya Green Note itu sempat bikin aksi terus teman-teman Red Gang dari PSM bikin aksi juga nyemprot-nyemprotin masjid terus aku pikir sebenarnya basis supporter itu mereka bergerak meskipun kecil dan luput dari pemberitaan mereka punya aksi itu sebenarnya aku ngelihat terus kayak kemarin yang paling baru teman-teman Viking Frontline itu Persib mereka bikin kayak nyanyi bareng untuk tetap di rumah aja yang gitu-gitu jadi sebenarnya kalau aku ngelihat semua teman supporter yang di sosmed sih pasti bergerak dengan aksinya masing-masing ya kalau aku ngelihat Iya, emang iya ya sih. cuman tercover sama media massa apa enggak itu yang jadi PR, yang jadi masalahnya cuman ya udahlah yang penting niat baik untuk tetap membantu di saat pandemi ini. Iya sih, berarti dari berbagai macam kota ya, supporter ya dari tadi dari Bandung ya Persib, ada dari Makassar juga tadi bersih-bersih Hmm, masjid gitu ya, hmm, dari Surabaya, Jakarta walaupun berbeda-beda aksinya, tapi ya intinya mereka melakukan gerakan sosial ya, waktu spot tersebut ya, nggak terlihat hmm, tapi aksi nyata itu tetap ada gitu, Mas ya. hmm.
di berbagai macam Iya, kota. kayak pemain kan juga kayak gitu kan, mereka lelang jersey padahal padahal sebenarnya mereka gaji mereka dipotong di bulan April tapi mereka tetap melakukan itu gitu-gitu kan. Iya, dan semua hasil lelangnya ya diberikan untuk bantuan itu tadi ya. Hmm. Ya terus bantuannya bisa disinfektan, bisa vitamin, bisa APD, Iya. segala macam itu. Ya kita harus inilah kayak gitu. Sekarang yang kita tahu kan, yang diketahui adalah jenengan Mas Aris ini join lah dengan media sepak bola. Hmm. Berarti ada dua sisi nih. Mas Aris Hmm. sebagai info supporter dan Mas Aris sebagai person atau dari institusi, kita ngomong kayak gitu ya. Perbedaannya apa sih Mas ketika setelah gabung dengan media sepak bola? Sebenarnya nggak gitu banyak beda sih, cuman bedanya ya sekarang official di media, selama ini kan cuman kenal-kenal teman-teman media doang kan maksudnya. Jadi kalau sekarang official bekerja di media artinya decision apa yang aku ambil bargainingnya lebih kuat gitu loh, karena aku di media kan gitu. Selama ini kan kalaupun liputan sendiri info supporter mungkin trustnya nggak itu kan, cuman kalau di media bakal lebih kuat. Cuman sebenarnya di media juga aku nggak di bagian redaksi dan segala macam sih. Aku lebih megang komunitas, artinya Oke. aku lebih tap in ke teman-teman komunitas jadi lebih deket. Oh gini, lebih gampang lah misalnya. Buka jalurnya lebih mudah sebenarnya. Oke, berarti legalitas dan akreditasi tadi itu ya, informasinya ya lebih ke arah situ ya yang didapatkan ya. Tapi akun dari info supporter sendiri ada yang berubah apa enggak? Nggak ada mas. Dari dulu kayak gini info supporter. Ya gitu aja ya. Ah. Enggak misalnya lebih sering misalnya meretweet apa memposting Oh ya, berita kalau dari kalau medianya. iya kalau itu secara tidak langsung lah itu maksudnya. Pasti itu. Jadi sekiranya apa yang menarik, aku retweet dari itu gitu. Gitu. Tapi nggak ada masalah di follower ya. Enggak lah. Mereka juga nggak ngerti juga kalau aku di situ sebenarnya kayaknya. Nah, menyiasatinya gimana nih Mas antara dengan sebagai institusi dan juga sebagai info supporter? Sebenarnya nggak ada yang berubah mas. Ketika dulu masih kerja nggak di media juga treatmentnya juga sama gitu loh. Maksudnya jadi ada jam-jam break yang misalnya kayak berangkat pagi hari pas berangkat, terus tengah pas istirahat, sore pas pulang itu aku memakai akunku gitu. Jadi sebisa mungkin pas jam kerja aku nggak bakal ngotak-atik akun sosial Berarti media aku manage gitu. waktu ya. Iya, seperti itu. Manage waktu kayak gitu ya. Nah, tadi dengan bilang kan memaintain community kan di apa namanya akun tersebut dan ngurus jaringan supporter juga lah istilahnya lah, ngurus jaringan supporter Iya. Indonesia. Gitu. Ada nggak sih Mas daerah yang belum tercover? Yang mana nih? Maksudnya di Juga cover sama memiliki relasi dengan supporter lokal. selama ini masalahnya belum sejauh itu, Mas. Masih yang sekitaran ibu kota aja yang masih bisa dijangkau itu. Cuman terakhir itu masih belum masih lagi di develop sekarang. Cuman jadi semua konteks supporter emang udah kepegang gitu loh. Ya cuman emang belum diajak kerja sama semuanya gitu loh. Baru sekitaran yang di ibu kota aja. Oh, udah berapa lama tuh Mas jenengan? Awal Februari masuk. Belum lama 2 bulan. Oh gitu. Nah ini ada yang nanya tuh dari Nanda Tabarani. Mas Arista apa kabar? Kabar baik Nanda. Anda gimana kabarnya? Ini temen nonton bola juga. Kalau Di nggak salah stadion ya. gitu. Ini juga ada Azizas nih. Coba Coach Donzel mulai nyanyi. Kenapa kos doang Mas? Ini Opik segala macam. Mas, itu tadi aku mau nanya juga tadi. Kemana pecinya Mas? Peci ayahnya kemana itu? kan nggak nonton bola Mas, jadi nggak dipakai.
Nah, berarti pertanyaanku adalah, kenapa nih nonton bola kudu pakai peci mayahan itu? Sebenarnya sih apa ya, agak-agak itu sebenarnya, Iya, kenapa agak-agak pakai aneh. mayahan? Biar nggak hilang sebenarnya. Jadi Oh, gini, biar gak hilang. aku mulai nonton timnas pakai peci itu 2016 ke Yangon, Myanmar. AFC U19 waktu itu kan Piala Asia. 2000? Nah, 2016 yang ketika 2000 2015 akhir. Ya 2016 sama udah 2016. sama kita dong. Aku kan ketemu juga di sana kan. Kita ketemu ya? Iya, Yangon sama ke kota Naipitau kan kita kan. Oh, aku Napito enggak, aku Yangon tok. Betul nggak? Aku dua match pertama Uzbekistan sama Australia tok. Oh. Iya, Terus apa? soal topi Nah, maya. terus waktu itu kan Cak Nun ngasih Evan Dimas peci maiyah buat semangat gitu kan itu. Nah, Ya. aku mikir kok wah keren juga ya kan nonton bola pakai peci maiyah. Tapi sebenarnya pengennya itu aku pakai peci itu biar gampang ditandain, Mas. Oh, itu di sono posisinya gitu loh. Jadi gitu sebenarnya selain ya dalam hati itu jimat lah atau apa gitu. Cuman dalam kalau Jati ditanya diri. orang biar gampang ditandain gampangnya. Jadi kayak misalnya beberapa kali, lu di mana Mas? Gua di sini pakai peci putih ya gitu. Buat nandain gitu sebenarnya Mas. Awalnya gitu. Terus lama-kelamaan oh ya udah jadi ciri khas lah gitu. Ya udah jadi cerdas ya. Nah, ini ada juga yang ngomong nih. Tadi apa? Kata Coach Donzol, Mas Opik diminta nyanyi. Iya, aku dituduh kalau nggak opik ya payung teduh gitu loh. Is. Ini juga Mas Aris dukung pemerintah nggak mudik kan? Oh iya, ibuku di Jakarta jadi nggak mudik aku. Ini juga ada lagi Mas Aris matanya kebanyakan tidur atau kurang tidur. Dari Wah, Tumtum 2003. kebanyakan tidur. Aku malam bangun subuh doang, habis itu tidur lagi bangun jam 10 ngerjain kerjaan. tidur, tidur. Banyakan tidur kalau Sabtu Minggu. Mas Aris nih pertanyaan terakhir nih Mas Aris ya. Ketika ini semua sudah selesai, pandemi ini sudah selesai, hal apa yang pengen jenengan lakuin berkaitan dengan sepak bola? Apa ya? Sebenarnya punya goal personal sih. Sebulan sekali kemana terus nonton bola gitu loh. Nah, Kayak misalnya bulan ini ke Cirebon terus nonton Cirebon apa gitu, terus Ciamis nonton Galuh FC atau gimana gitu. Pokoknya pengen nonton bola sebulan sekali di tempat yang berbeda, Mas. oh gitu. Dulu kepikirannya. Dan ini berarti ada utang seberapa bulan ini? Wah, hutang. Enggak, 3 kemarin bulan kan berarti. sebenarnya kan udah 3 stadion yang harus dihituin. Jadi kemarin itu kepikirannya kan PT Liga kan udah mulai tertib soal jadwal liga gitu loh. Jadi kan udah bisa prepare. Bisa meminta Sabtu waktunya ya. Sabtu Minggu itu bisa match mana yang untuk beli tiket pesawatnya dan segala macamnya kan, atau kereta itu. Karena musim lalu itu aku bakar tiket berkali-kali gitu loh. Pas derby pas PSS lawan apa itu bakar tiket. Derby Jogja PSIM PSS bakar tiket lagi. Udah beli tiketnya, ternyata nggak boleh ada penonton. Akhirnya 3 kali kalau nggak salah aku bakar tiket kereta itu yang ke Jogja itu. Gara-gara pertandingannya ditunda. Ditunda ya, oke berarti semoga ini segera selesai dan sering-sering nanti kita nonton di stadion. Kalau bisa kita barengan Mas, boleh juga itu kita ntar jalan-jalan ke stadion bareng-bareng. Pokoknya gitu, sehat terus Mas Aris, terima kasih sebelumnya atas waktunya, udah meluangkan waktu. Semoga Mas Aris sehat-sehat semuanya, keluarga segala macam gitu Mas Aris ya. Makasih Mas Arga. Ya, siap buat teman-teman yang lagi dengerin juga, mungkin ini dulu ganti talk kita bersama Mas Aris Info Supporter. Nanti besok kita akan mengulas lagi dengan bintang tamu yang lagi kita susun kayak gitu. Oke, terima kasih, saya Arga. Sampai ketemu lagi. Oke Mas Aris, makasih banyak Mas Aris ya. Siap Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.